Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridah Mutia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 2. Berikut ini adalah soal nomor 2, yaitu apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan, sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil, dan Y adalah konsumsi bensin, maka informasi berikut ini merupakan didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Di sini disajikan data X dan data Y dengan masing-masing data itu terdapat di depan data. Selanjutnya membuat scatter plot antara variabel X dan Y. Scatter plot ini ditujukan untuk menunjukkan korelasi antara variabel X dan Y. Nah, dari di grafik ini dapat kita lihat bahwa korelasi antara X dan Y ini bernilai negatif. Dikarenakan grafiknya ini yang menurun, yang artinya nilai korelasi antara X dan Y ini memiliki arah yang negatif. Lalu selanjutnya kita menentukan nilai korelasi sampel antara variabel X dan Y. Untuk mencari nilai koefisien korelasi, dinyatakan dengan formulasi yaitu pertama kita mencari dulu selisih dari nilai data XI dengan rata-rata data X-nya, yang kemudian dikalikan dengan selisih antara data YI dengan rata-rata data Y-nya, yang kemudian dibagi dengan jumlah dari selisih data XI dengan data rata-rata X-nya, yang kemudian dikuadratkan, lalu dikalikan dengan jumlah dari data YI dengan data Y-nya yang diselisihkan kemudian dikuadratkan. Nah, berikut ini disajikan beberapa data di mana dinyatakan bahwa data dari selisih X itu sendiri dengan X rata-ratanya, X rata-rata kuadratnya itu sebesar 711,88 dan jumlah dari selisih data Y dengan rata-rata data Y-nya itu dikuadratkan itu sebesar 286,88, yang kemudian ada juga jumlah dari selisih data X dengan rata-rata data X-nya yang kemudian dikalikan dengan selisih data Y dengan rata-rata data Y-nya, yaitu sebesar minus 427,63. Kemudian kita masukkan data tadi yang sudah diketahui ke dalam formulasinya, maka didapatkan nilai korelasinya itu sebesar minus 0,946. Sesuai dengan data scatter plot sebelumnya yang digambarkan bahwa bentuk grafiknya itu menurun, yang berarti nilai korelasinya itu negatif. Di sini pun dinyatakan dengan nilai dari koefisien korelasinya itu negatif sebesar minus 0,946. Namun, nilai dari negatif ini bukan berarti tidak ada nilai antara korelasi X dan Y, tapi yang dimaksud dengan negatif ini merupakan arah dari korelasi itu sendiri yang bernilai negatif. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara X dan Y dengan korelasinya itu sebesar minus 0,946. Selanjutnya, menghitung nilai estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Nah, untuk mencari nilai slope itu dengan formula sebagai berikut ini, dapat kita ketahui untuk pembilangnya, di mana itu jumlah dari selisih data X dengan data X barnya, yang kemudian dikalikan dengan selisih dari data Y dengan Y barnya, didapatkan minus 427,63, yang dibagi dengan jumlah dari selisih antara data X dengan data X barnya, yang kemudian dikuadratkan, didapatkan 711,88. Maka untuk nilai slope B-nya itu dapatkan sebesar minus 0,6007. Lalu selanjutnya kita mencari nilai intercept atau nilai A. Itu dapat kita substitusikan yang tadi slope B tadi dalam persamaan berikut ini. Maka didapatkan interceptnya itu sebesar
33,3263. Lalu selanjutnya, pengujian korelasi antara X dan Y dengan taraf nyata 5%. Pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya, di mana hipotesis 0 itu tidak ada korelasi antara X dan Y. Dan untuk hipotesis 1, itu dinyatakan dengan terdapat korelasi antara X dan Y. Lalu selanjutnya itu statistik uji dan daerah kritis. Di sini statistik ujinya menggunakan distribusi T, di mana kita menggunakan nanti tabel T. Lalu ada daerah kritisnya, yaitu distribusi T. Diketahui signifikansi levelnya itu sebesar 0,05. Dan degree of freedom-nya atau V-nya itu dengan formulasi N-2, N-nya itu banyaknya data pengamatan. Karena banyaknya data pengamatan itu diketahui 8, maka 8 dikurang 2 adalah 6. Lalu nilai dari T kritisnya itu sendiri dengan signifikansi level 0,05 dan V-nya itu 6 didapatkan sebesar 2,447. Maka dapat diketahui tolak H0 jika T lebih kecil dari T kritisnya yang sebesar 2,447 dan terima H0 jika T-nya itu lebih besar dari T kritisnya yang sebesar 2,447. Nah, untuk yang daerah tengah ini, daerah R itu merupakan daerah korelasinya. Daerah korelasi antara X dan Y. Lalu kita menentukan statistik hitungnya, di mana terdapat formulasinya sebagai berikut, yaitu nilai korelasi yang tadi kita sudah tentukan, itu dikalikan dengan akar dari nilai N minus 2, lalu dibagi dengan akar dari 1 dikurang dari nilai korelasi tadi dikuadratkan, maka didapatkan hasil sebesar minus 7,148. Jika kita lihat, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari statistik hitungnya itu lebih kecil dari nilai T kritisnya. Maka dengan taraf nyata sebesar 5% dan degree of freedom-nya sebesar 6, dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat korelasi antara X dan Y atau sehingga tolak H0. Untuk selanjutnya, kita mencari nilai proporsi variasi pada variabel Y, di mana kita membutuhkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu sendiri memiliki formulasi di mana sum square perlakuan dibagi dengan sum square totalnya. Nah, pada data ini kita membutuhkan nilai-nilai sum square total, dan sum square perlakuan, dan sum square errornya. Di mana sum square total ini dinyatakan dengan besaran yang menyatakan perubahan angka-angka. Dan sum square perlakuan itu sendiri atau SSR itu perbedaan yang muncul karena adanya regresi. Lalu untuk SSE atau error atau nilai di mana sisa yang tidak dapat diamati. Maka untuk itu berikut disajikan data dari data X dan Y, serta rataan dari data Y dan Y estimasi. Nah, untuk Y estimasi ini kita dapatkan dari persamaan di mana intercept dijumlahkan dengan slope-nya. Nah, karena sebelumnya sudah diketahui bahwa nilai intercept-nya itu sebesar 43,3263, dan nilai dari slope itu sendiri sebesar minus 0,6007. Maka dapat diketahui untuk nilai SST itu kita dapat mencarinya dengan jumlah dari data Y dikurangi oleh Y rataannya yang kemudian dikuadratkan, maka didapatkan hasilnya 286,875. Lalu untuk nilai SSR atau sum square perlakuan itu didapatkan dengan jumlah dari nilai Y dikurangi dengan nilai Y estimasinya yang kemudian dikuadratkan. Didapatkan hasilnya 256,873. Dan untuk nilai SSE atau nilai errornya itu didapatkan dari selisih nilai sum square total dengan sum square perlakuannya atau SST dikurang SSR. Didapatkan sebesar 30.
Maka dari data-data tersebut dapat kita ketahui bahwa besaran dari koefisien determinasi itu sendiri yaitu sebesar 0,895 atau 89,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan atau perubahan nilai Y yang terjadi pada sistem yang signifikan untuk 89,5% proporsi variasi dapat dijelaskan dengan perubahan atau perbedaan bobot mobil. Maksudnya, yaitu bobot mobil dapat menjelaskan sebesar 89,5% perubahan atau data-data konsumsi bensin. Dan untuk sisa sebesar 10,5% ini tidak diketahui, yang mana artinya 10,5% ini merupakan data-data yang tidak diamati, makanya tidak dapat diketahui. Nah, namun untuk mengetahui 10,5% ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan lebih lanjut. Begitu, sekian untuk penjelasan pada jawaban soal nomor 2. Terima kasih.